persamaan koefisien muai volume yakni 1/V dou V dou T, di mana P-nya tetap. Nah, di sini terlihat P-nya tetap, maka prosesnya terjadi pada tekanan tetap. Satuannya adalah 1/K. Apabila suatu zat memiliki nilai betanya 2 kali 10 pangkat min 3 per Kelvin, ya, maka secara fisis dapat dijelaskan jika kita memiliki 1 meter kubik zat tersebut, kemudian suhunya dinaikkan 1 Kelvin, maka volumenya akan bertambah sebesar 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik pada tekanan konstan. Nah, pada umumnya semua bahan akan memuai jika suhunya naik, kecuali air murni. Kalian sudah tahu dong apa yang terjadi dan sudah dipelajari pada fisika dasar. Nah, pada suhu 4 derajat Celcius, air murni mempunyai massa jenis maksimum atau volumenya minimum. Dalam selang suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, volumenya menurun dengan kenaikan suhu, sehingga koefisien muai kubiknya negatif. Inilah keanehan air murni. Yang kita sering sebut sebagai anomali air. Jadi kita renungkan lebih dalam. Anomali air merupakan anugerah Allah yang maha besar yang sangat luar biasa. Coba Anda perhatikan sebuah danau yang di dalamnya begitu banyak macam satwa air yang hidup. Misalkan tiba-tiba pada tekanan 1 atmosfer terjadi penurunan suhu di atas permukaan danau. Maka air yang ada di atas permukaan danau membeku menjadi es. Mengapa pembekuan itu hanya terjadi di permukaan danau saja? Nah, inilah yang disebut dengan anomali air. Pada waktu suhu permukaan air menurun dari 4 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius, maka suhu air yang ada di permukaan danau akan menurun pula. Penurunan suhu air ini akan diikuti oleh peningkatan volume air yang ada di atas permukaan danau. Peningkatan volume air berarti penurunan massa jenis air, sehingga air yang ada di atas permukaan danau akan membeku menjadi es, disertai dengan penurunan massa jenisnya. Dengan demikian, bongkahan es itu akan memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air yang ada di bawahnya, sehingga es akan tetap mengapung di permukaan. Bayangkan oleh Anda jika massa jenis es lebih besar daripada massa jenis air yang ada di bawahnya. Dalam arti tidak ada yang namanya anomali air, maka es akan tenggelam dan mendesak air yang ada di bawahnya ke atas. Air yang ada di atas permukaan danau akan membeku dan tenggelam lagi, begitu seterusnya. Maka seluruh danau akan menjadi es, sehingga semua satwa yang ada dalam air pasti akan mati. Nah, dengan ada anomali air ini, seluruh satwa air di dalam danau tetap hidup. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, sungguh Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia.